Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Hanifah. Saya dari kelas Administrasi Publik A Palembang. Mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan peranan mahasiswa. Yang pertama, Agent of Change, Guardian of Value, Iron Stock, Moral Force, dan Social Control. Yang pertama, Agent of Change. Peran mahasiswa yang satu ini sudah tidak asing lagi. Karena di sini mahasiswa berperan sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dengan menggunakan ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimiliki. Mahasiswa adalah golongan yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan. Sebab di pundak mahasiswa terdapat titik kebangkitan untuk bangsa dan negara. Jadi kita sebagai mahasiswa sudah bukan saatnya lagi untuk diam, lakukan perubahan. Contoh agent of change yaitu berpikir kritis dalam melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Seperti memecahkan permasalahan yang ada dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, Guardian of Value. Yang dimaksud dalam peran ini adalah menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti apakah yang harus dijaga? Tentu sebagai mahasiswa kaum intelektual harus menjaga nilai-nilai yang bersifat mutlak kebenarannya, seperti kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, empati, dan lain sebagainya. Sebagai Guardian of Value, mahasiswa tidak hanya berperan dalam menjaga, namun juga sebagai pembawa, penyebar, dan penyampaian nilai-nilai itu sendiri. Contoh dari Guardian of Value yaitu menerapkan nilai-nilai seperti gotong royong dalam kerjasama kelompok dan bekerjasama dengan mengedepankan keadilan. Selanjutnya, Iron Stock. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersifat mengalir, yaitu dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda. Mahasiswa merupakan aset, cadangan, dan harapan bangsa di masa depan, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan perilaku terpuji untuk dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Contoh dari Iron Stock yaitu seperti memiliki kemampuan untuk selalu berusaha mengerjakan tugas yang telah diberikan dan berperilaku terpuji dalam melakukan segala hal. Kemudian Moral Force. Mahasiswa dianggap memiliki tingkat pendidikan tertinggi, sehingga sebagai mahasiswa harus memiliki moral yang baik pula. Sebagai insan akademis, tingkat intelektual yang dimiliki mahasiswa akan disejajarkan dengan tingkat moralitasnya. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat menjadi contoh dan penggerak perbaikan moral pada masyarakat. Moral force yaitu memiliki contoh seperti selalu mengedepankan moral dan akhlak yang baik, menerapkan kesopanan dalam berbicara, memiliki sikap yang ramah tamah apabila bertemu baik kepada mahasiswa lain ataupun semua dosen. Dan yang terakhir, Social Control. Peran mahasiswa sebagai social control yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa. Sebagai kaum dengan kemampuan intelektual serta sikap kritis yang tinggi, mahasiswa dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan terhadap kebusukan yang terjadi dalam birokrasi yang selama ini dianggap lazim, untuk terciptanya pembangunan yang lebih baik bagi negeri ini. Contoh dari social control seperti dapat mengontrol sebuah kehidupan menjadi lebih teratur, seperti di kampus dengan berupaya untuk memberikan saran, kritik, serta solusi dalam berdiskusi. Administrator yang filsafatnya baik yaitu William Franklin Willoughby adalah seorang penulis teks administrasi publik, termasuk karya tentang penganggaran. Ia lulusan dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1885. Dapat kita lihat di sini, ada sebuah buku yang berjudul Principles of Public Administration yang diterbitkan oleh W.F. Willoughby pada tahun 1927. Adapun letak di mana prinsip itu akan dipakai tidak begitu penting, fokus lebih penting daripada lokus. Selanjutnya, administrator yang filsafatnya kurang baik, yaitu Yasona Halauli, Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham. Nama Yasona pernah muncul dalam surat dakwaan dua mantan penjabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, terkait korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Yasona disebut menerima dana haram dari praktik korupsi tersebut senilai USD 84.000. Tak hanya itu, menurut catatan ICW atau Indonesia Corruption Watch, Yasona beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi perkara serupa dengan tersangka saat itu Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo.
Uang tersebut diterima Yasona saat masih menjabat sebagai DPR 2009 sampai 2014. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.